Alright guys, welcome back again di series Unme FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Langsung saja kita masuk ke dalam saving atau load dari gamenya. Ini dia, kita akan melawan Dover Athletic sepertinya dalam 14 hari. Vertu Trophy untuk tim-tim dari Liga keempat atau strata keempat dari Liga Inggris ini. Unme FC Reserve draw against Leyton Orient 12 hari Dover Athletics, dan sepertinya international duty untuk para pemain sudah berjalan. Ini ada UEFA World Cup Qualifier. Anis Sitawano sayang sekali cedera strain neck saat menjalani friendly antara Indonesia melawan Kyrgyzstan yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia sepertinya. Ini dia international roundup bagi para pemain Unme FC, di mana Rifki Mikkelsen, Maures Moinoke, Ahmad Saifullah, Asnawi Mangkualam, Igor Sanders, Witan Sulaiman, dan Anis Sitawano yang bermain pada laga Indonesia melawan Kyrgyzstan dan menangkan 1-0, di mana Rifki Mikkelsen mendapatkan rating 8 di sana sepertinya dengan waktu bermain 34 menit. Kita continue saja. Ini dia Enterprise National League South. Kita turun ke posisi kedua karena belum bermain UEFA World Cup Qualifier. Kita langsung saja, Alexander Pirlo sepertinya kembali dari cedera dan kembali dengan full training. Diekspektasikan kembali dalam full training pada sekitar 10 hari. Ini dia 8 hari lagi melawan Dover Athletics. Kita langsung saja karena tidak ada berita lain. International Roundup lagi. Ini dia menang 4-0 Indonesia melawan Makau sepertinya. Saya kira Makedonia, ternyata Makau. Dan Rifki Mikkelsen, Maures Moinoke, Asnawi Mangkualam, Igor Sanders, dan Witan Sulaiman bermain dalam laga tersebut dan memenangkan 4-0 dengan assist diraih oleh Igor Sanders, dan terdapat 8 atau 4 pemain yang berating 8. Bagus. Itu artinya mereka berkembang dengan baik. Kita langsung lanjutkan saja 5 hari. Dan ini dia para pemain muda yang akan bergabung sepertinya. Kita perlu mengidentifikasi para pemain, apakah potensialnya tinggi atau tidak. Jadi kita lihat saja di Development Hub. Dan sepertinya salah satu pemain sudah diinginkan oleh klub lain. Dan ada satu pemain, yaitu siapa dia? Oliver Bolen, dengan potensial 3 bintang. Tapi kita perlu pantau dia dulu agar hasil scouting dari potensial para pemain cukup akurat. Jadi kita biarkan saja dulu mereka di akademi dan berlatih di sana. Dan ini dia ada Stefan Yel yang kembali dari injury dan melanjutkan light training maksud saya, dan diekspektasikan untuk kembali dalam full training
dalam sekitar 10 hari. Ini dia Dover Athletic dalam 2 hari. Dan ini dia Emirates FA Cup draw third qualifying round. Kita akan mengikuti drawnya dan kita lihat siapakah yang akan kita lawan dalam third qualifying round ini. Semoga mendapatkan tim yang dapat kita lawan agar kita bisa melaju ke ronde berikutnya. Dan tentunya kita berharap dan harapan dari board untuk Emirates FA Cup adalah kita untuk berkompetitif. Tidak ada ronde signifikan yang diinginkan oleh board, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam Emirates FA Cup ini. Tentunya ini juga bermanfaat bagi para pemain untuk mengembangkan potensinya. Dan sepertinya draw ini mayoritas masih masih terisi, dan Unme FC akan melawan Haven and Waterloo. What is that name? I don't know. Okay. Dan sepertinya mayoritas dari tim-tim yang drawing pada ronde kali ini adalah tim-tim dari Vanarama National League South dan Vanarama National League North. Oke. Sepertinya kita perlu finish draw saja karena kita sudah menemukan lawan kita. Dan kita exit draw. Kapan kita akan melawan mereka? Ini dia third qualifying round of the Emirates FA Cup, di mana Unme FC akan melawan Haven and Waterloo. Well, I don't know the Oke. Itu dia nama lawannya, di mana kita akan menjamu mereka pada 27 September 2025. Sebelum itu kita harus melawan Dover Athletics dan berharap kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sepertinya Arsenal memang kalau akan bermain, dan karena Rifki Michelsen tampil apik dalam laga internasional, jadi kita manfaatkan dia saja. Ahmad Saifullah sebagai starting kita. Namun Samson Lee sepertinya kita akan masukkan menggantikan Igor Sanders. Dari Goodman menggantikan Rifki Adriano. Dan Rolf Nobel menggantikan Sakata Gintoki. Sepertinya ini dia untuk formasi kita pada game kali ini atau pada match kali ini, dimana kita akan melawan Dover Athletics. Dan kita lanjut saja. Ini dia tim talk pre-match melawan Dover Athletics, dimana kita akan balance saja. Yap, ini dia Unme FC melawan Dover Athletics, dimana Unme FC akan membawakan 4-2-3-1, dan Dover Athletics sepertinya punya formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1 juga. Dan player to watch ada pada Asnawi Mangkualam, serta key battle ada pada Witan Sulaiman. Condition 23 derajat Celcius, dan referee-nya ada Jack Bloxham. Ini dia form kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Dan kita langsung saja menuju kick off antara Unme FC melawan Dover Athletics. Rifki Michelsen masih dapat dihalau oleh kiper lawan. Maurice Mohinoke. Ini dia
Maurizio Hinoke berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Unme FC. Solo run dari Maurizio Hinoke berhasil atau berbuah skor 1. Ini merupakan awal yang cukup baik bagi Unme FC. Another corner kick. Oke, 20 menit waktu berjalan. Pelanggaran sepertinya. Dan Arsenal Mangkola mendapatkan warning dari wasit. Maurizio Hinoke, Rifki Mikkelsen ke tengah. Dapat dihalau. Dan another corner kick oleh Julian Brannigan. Oke, di luar kotak penalti. Aman, Gianluca Matsai berhasil save dengan baik. 30 menit waktu berjalan. Arsenal Mangkola kartu kuning di sana. Witan Sulaiman, another corner kick yang akan diambil oleh Rolf Nobel sepertinya. 41 menit. Maurizio Hinoke dilanggar oleh Charles Cook. Namun tidak ada kartu. Maurizio Hinoke ke tengah. Rolf Nobel dan Witan Sulaiman menggandakan keunggulan kita atas Dover Athletics. Baik sekali. Bola liar dari tendangan Rolf Nobel yang menyentuh tiang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Witan Sulaiman dan 4 menit injury time babak pertama dan berakhirlah babak pertama. Kita langsung saja lanjut. Dan pemain sepertinya tetap fokus dan percaya diri. Baik sekali. Ini dia lanjut babak kedua telah dimulai antara Unme FC melawan Dover Athletics. Maurizio Hinoke, Rolf Nobel, Rifki Mikkelsen. Another corner kick yang akan diambil oleh Julian Brannigan ke tengah dan Ahmad Saifullah. Baik sekali, Bung. Mengubah skor menjadi 3-0 atas keunggulan. Dengan keunggulan Unme FC atas Dover Athletics. Hasil yang cukup baik sepertinya. 63 menit. Baik sekali Arsenal Mangkola berhasil memblokir tendangan lawan. Ditangkap dengan baik oleh Gianluca Matsai. 68 menit kita lakukan pergantian pemain. Kita lihat bagus sekali Ron Knight. Solid sekali lini belakang kita. Arsenal Mangkola kita ganti dengan Taj Mahal. Dan Rolf Nobel digantikan dengan Sagata Gintoki. Witan Sulaiman dengan Orson Hall, Maurizio Hinoke dengan Damon Spencer, dan Ahmad Saifullah kita ganti dengan Samson Lee. Karena untuk menjaga fitness dari para pemain, jadi kita perlu melakukan pergantian pemain. Gurung cedera sepertinya. Main dari Dover Athletics. 82 menit waktu berjalan. 7 menit waktu tersisa. Dan Sagata Gintoki berhasil mencetak gol dalam match kali ini. Assist dari Taj Mahal sepertinya. Baik sekali. Rifki Mikkelsen, Damon Spencer, Charles Cook terkena atau mendapatkan kartu kuning. Rifki Mikkelsen ke tengah. Julian Brannigan yang akan mengambil free kick dan 7 menit tambahan injury time. Lama sekali. Taj Mahal. Oke. 7 menit sudah. Dan ini dia Unme FC berhasil menang 4-0 atas Dover Athletic. Di mana skornya 4 ini
dicetak oleh Maurice Muhinoke, Witan Sulaiman, Ahmad Saifullah, dan Sakata Gintoki. Kita lihat player ratings. Ini dia. Ron Naik mendapatkan rating 8, Sakata Gintoki juga 8. Witan Sulaiman menjadi player of the match pada pertandingan kali ini dengan rating 9. Maurice Muhinoke juga 9 dan Ahmad Saifullah rating 8. Kita lihat siapa yang asis. Julian Brannagan asis 1. Ralph Noble juga asis 1. Itu dia. Kita langsung saja dan Ron Knight develop baik sekali. Ini dia yang kita mau pada tim kita sendiri. Pertandingan yang cukup baik. Kita berikan pujian pada para pemain yang telah bermain baik pada match tadi. Witan Sulaiman, player of the match. Ron Knight. Kita bersyukur punya backline yang cukup solid. Dan yang terakhir adalah Sakata Gintoki. Ini dia. Sepertinya Sakata Gintoki terlihat terlalu percaya diri atau overconfident. I don't know if that's good or not, tapi it's okay. Dan kita kemudian akan melawan Hemel Hempstead Town dalam 3 hari away. Ini dia Carabao Cup. Poin-poin dari Championship sepertinya, atau Liga Inggris papan bawah. Kita akan di sana kapan-kapan. Karena kita masih berjuang di strata bawah. Dan ini dia Anis Tawano kembali untuk full training setelah mengalami neck injury. Ini dia. Kita akan masukkan Julian Brannagan sepertinya kurang fit dan juga ada Rifki Michelson di sana. Jadi kita gantikan saja. Ashmal masuk. Julian Brannagan, siapakah yang cocok? Sepertinya masuk Igor Sanders dan tukar dengan Witan Sulaiman. Maurice Muhinoke apakah bisa di kanan? Oke. Atau Igor Sanders di kanan? Kaki kanan dia. Orson Hall saja kalau gitu. Alright. Siapa lagi? Rifki Adriano kita gantikan dengan Sakata Gintoki. Dan Ferdinand Simon kita masukkan. Karena dia memiliki relationship yang cukup baik dengan duet backnya yaitu Lou Flynn. Dan sepertinya kita langsung saja. Oh, karena Sakata Gintoki berhasil cetak gol tadi, kita gantikan dengan Samson Lee. Sepertinya cukup. Kita lihat dulu Hemel Hempstead Town ini posisi berapa. Sini dia posisi 13 mereka. Dan oke saja kita langsung saja menuju matchnya. Ini dia Hemel Hempstead Town melawan Unme FC. Kita balance saja dan kita continue. Hemel Hempstead Town membawakan 4-2-3-1 sama dengan Unme FC. Players to watch ada pada Asnawi Mangko Alam dan key battle ada pada Igor Sanders, main keturunan yang memilih untuk Indonesia. Oke. Masih aman, Ralph Noble baik sekali.
Asnawi Mangkualam, corner kick untuk tim lawan. Taj Mahal gagal. Oke, masih aman Taj Mahal. Asnawi Mangkualam kepada Orson Hall dan sepertinya kartu kuning diberikan pada Orson Hall setelah melakukan pelanggaran pada tim lawan. Gianluca Matsai ke tengah. Taj Mahal ke depan, Igor Sanders. Sayang sekali offside sepertinya. Orson Hall terlalu depan. Taj Mahal menjaga. Loughlin dan throw in untuk tim lawan. Taj Mahal baik sekali Taj Mahal. Taj Mahal 2 orang. Rolf Nobel, Taj Mahal lagi. Rolf Nobel, sepertinya sisi Taj Mahal sering diserang oleh tim lawan. Ini dia Asnawi Mangkualam ke depan. Dan corner kick lagi diambil oleh Rolf Nobel. Igor Sanders ke tengah. Sayang sekali tiang dari Witan Sulaiman. Sayang sekali Bung. Rolf Nobel corner kick again. Dan gagal sepertinya di sana. Witan Sulaiman. Kosong Bung. Oke, aman. Masih ditangkap dengan baik oleh Gianluca Matsai. Injury sepertinya dari tim lawan. Rolf Nobel. Tipis sekali di pinggir gawang. Asnawi Mangkualam ke tengah, Orson Hall, Asnawi Mangkualam dan Rolf Nobel melebar. Oh, sepertinya corner kick. Oke, masih tidak mengubah skor. Asnawi Mangkualam. 3 menit injury time untuk babak pertama. Akankah ada perubahan skor? Taj Mahal ke depan, Igor Sanders pada Rolf Nobel dan keluar dari lapangan. Ahmad Saifullah. Sayang sekali. Berhasil diganggu oleh lawan. Dan sepertinya ini dia berakhirnya babak pertama di mana Witan Sulaiman sepertinya dapat rating 5 hasil dari ketidakakuratan di babak pertama. Dan kita tentu tidak senang karena hasil ini, karena kita perlu menang. Dan sepertinya kita perlu criticize Witan Sulaiman agar dapat bermain baik di babak kedua. Dan ini dia Witan Sulaiman setelah dikritik sepertinya lebih fokus. Dan kita langsung saja babak kedua. Ini dia antara Hemel Hempstead Town melawan Unme FC. Babak kedua dimulai. Taj Mahal, Ahmad Saifullah. Oke, masih aman. Ahmad Saifullah lagi. Asnawi Mangkualam sepertinya melakukan pelanggaran dan masih tidak diberikan kartu. Masih aman. Ke tengah masih aman. Ferdinand Simon baik sekali di sana. Orson Hall masih Orson Hall. Dari Goodman pada Taj Mahal, Witan Sulaiman dan pelanggaran free kick untuk Unme FC, di mana Witan Sulaiman setelah dikritik berhasil mencetak skor 1-0 untuk keunggulan Unme FC. Witan Sulaiman berduet dengan Rolf Nobel di sana. Loughlin masih aman. 63 menit waktu berjalan. Ahmad Saifullah melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning dari wasit. 66 menit. Kita sepertinya perlu melakukan pergantian pemain. Gianluca Matsai, Orson Hall, Witan Sulaiman, Igor Sanders, Orson Hall. Loughlin lagi. Ahmad Saifullah. Sayang sekali Bung. Ini dia kita perlu melakukan pergantian di mana Izar Tanjung akan menggantikan Asnawi Mangkualam. Rolf Nobel digantikan oleh Rifki Adriano. Maurice Mainoki akan menggantikan Orson Hall. Igor Sanders akan digantikan oleh Damon Spencer.
Dan Saka Tagintoki sepertinya akan menggantikan maksud saya Ahmad Saifullah. Dan ini dia 5 pemain masuk menggantikan 5 pemain lainnya. 70 menit waktu berjalan. Semoga ada perubahan untuk hasil yang lebih baik. Saka Tagintoki, Damon Spencer free kick dan keluar saja melebar. Rifki Adriano, sayang sekali Bung, berhasil diimbangi oleh tim lawan. Kesalahan dari pemain kita sendiri yang tidak berhasil menghalau. Ini dia free kick dari sisi kanan, Witan Sulaiman ke tengah. 81 menit waktu berjalan. Terry Goodman sepertinya mendapatkan kartu kuning, kartu kuning untuk Terry Goodman. Hazard Tanjung juga melakukan pelanggaran di sana dan mendapatkan kartu kuning pula. Gianluca Matsai ke depan. Masih aman. 87 menit. Gianluca Matsai baik sekali menahan bola, menangkap bola. Dan sayang sekali Bung Louvlin gagal memblokir tendangan lawan dan tidak dapat ditangkap dengan baik oleh Gianluca Matsai. Louvlin, dan sayang sekali Emil Hemsetan yang mendapatkan 3 poin untuk pertandingan kali ini. Kita langsung saja. Oh ya, lupa play ratings. Ini dia, bisa kalian lihat. Di mana Ferdinand saya menurutkan rating 8, Rolf Nobel berhasil develop dan mendapatkan rating 9, Arson Hall, Igor Sanders rating 8, dan Witan Sulaiman rating 9. Setelah pada babak pertama dia mendapatkan rating 5. Sayang sekali moral turun karena tidak berhasil menang dalam match kali ini, tapi it's okay. Karena kita masih ada match-match berikutnya. Karena tim di liga ini masih ada 24 tim yang bertanding. Jadi waktu masih lama. Ini dia. Kita lanjutkan saja. Kita akan 7 hari melawan Heaven and Waterloo File dalam FA Cup. Tapi sepertinya kita cukupkan hingga di sini dulu pada episode kali ini. Dan ini dia Witan Sulaiman masuk ke dalam Team of the Week. Baik sekali. Cukup senang pada pencapaian dari Witan Sulaiman. Namun sepertinya kita cukupkan sampai di sini saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys and bye-bye.